Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Gudang tempat jual beli barang bekas di kawasan Veteran Banjarmasin terbakar. Bertahan di tengah kepungan banjir, warga membuat panggung di dalam rumah. Akibat halaman sekolah terbengkalai, Kepala SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin didesak mengundurkan diri. Jalan Veteran 25 Rahman TKM. Kobaran api disertai asap hitam membubung di kawasan Veteran Banjarmasin Timur pada Selasa pagi sekitar pukul 8 WITA. Si jago merah tengah melahap sebuah bangunan gudang tempat jual beli barang bekas di kawasan tersebut. Anggota pemadam kebakaran bersama warga setempat saling bahu-membahu memadamkan api. Kebakaran dapat dikuasai dalam kurun waktu setengah jam dan tidak sempat merembet ke bangunan lainnya. Kebakarannya jam berapa deh, Pak? Sekitar jam setengah 8-an kalau. Sekitar jam setengah 8-an. Kalau untuk dugaan munculnya api sendiri dari mana kira-kira, Pak? Nah, kita tahu juga munculnya itu dari mana api itu. Makanya ulun tadi tanda tanya ke sini pas ada pemadam sini ramai ada apa kebakaran sekali ini gudang kebakaran apa penyebabnya itu nah. Untuk aliran listrik adalah Pak di dalam situ, Pak? Ada aliran listrik ini kan pulsanya ada tokennya, jadi ada dinukarakan lawan bubuhannya. Nah makanya ulun tanda tanya apa penyebabnya, nah itu. Untuk yang terbakar, Jakanya ada apa listrik apa, nah kalau tinggal dari listrik ya kalau ini soalnya kan gudang belum buka lagi masih jam setengah 8, bukanya jam 9, jam setengah 9, jam 9 bukanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran belum diketahui. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Sepekan sudah banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai melanda desa Keraton Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Terpantau pada Senin sore, debit air banjir di desa ini mulai menurun beberapa sentimeter, namun masih saja merendam jalan dan puluhan rumah. Warga terdampak banjir di desa ini pun mulai membuat apar-apar atau panggung dari material kayu untuk bertahan di tengah kepungan banjir. Panggung ini menjadi tempat untuk mengamankan barang-barang berharga mereka, termasuk juga untuk tempat tidur. Warga berharap banjir kali ini tidak seperti banjir besar yang terjadi awal tahun 2021 lalu. Sekitar setabah ya turunnya untuk hari ini dah. Oke. Cuma kalau belum tentu kan untuk malam ini bisa naik, bisa pulang gitu. Kiriman dari sana kan di sungai. Ya tujuan apa-apa ini kan supaya anak nyaman tuh buka-buka di atasnya. Lagi dulu kan pakai apa-apa kan bisa anak kecil. Sekarang ada anak kecil yang bisa jalan sudah terpaksa ulang apa-apa. Jika banjir besar dengan ketinggian berkisar 1,5 hingga 2 meter itu kembali terjadi, maka dipastikan panggung ini akan ikut tenggelam dan mereka pun terpaksa harus mengungsi. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai yang melanda desa Keraton Martapura Kota selama sepekan terakhir masih saja merendam sejumlah rumah pada Senin sore.
Sejumlah warga desa Keraton yang rumahnya kebanjiran kini mulai terserang penyakit kutu air sehingga mengalami gatal-gatal. Warga berharap pemerintah memberi bantuan makanan dan obat-obatan karena selama kebanjiran mereka juga tak bisa bekerja sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau perlu ada bantuan pang supaya kalau ada mengurangi gitu nah. Maintingnya. Jadi banjir ini kalau begawi kah pian, Pak? Istirahat aja dulu nak. Nggih. Anu selapah udah mah anak-anak banyu. Nggih. Gawennya apa, Pak? Jualan di gorengan. Oh, nggih, jualan gorengan. Debit air banjir di Desa Keraton Martapura Kota yang sebelumnya berkisar 30 hingga 40 cm, kini mulai menurun beberapa sentimeter. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Gudang tempat jual beli barang bekas di kawasan Veteran Banjarmasin terbakar. Bertahan di tengah kepungan banjir, warga membuat panggung di dalam rumah. Akibat halaman sekolah terbengkalai, Kepala SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin didesak mengundurkan diri. Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Rikwanto SH. Selama tahun 2021, kasus tindak kejahatan di Kalimantan Selatan menurun dibandingkan tahun 2020 lalu. Serta seluruh hadirin yang berbahagia. Menurunnya kasus kejahatan dijelaskan oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto saat gelar perkara di kantor BPKB kawasan Ahmad Yani kilometer 21 Liang Anggang, Banjarbaru Barat, Selasa siang. Menurutnya selama tahun 2021, kasus kejahatan konvensional seperti curas, curat, curanmor, dan penyalahgunaan senjata rata-rata menurun sekitar 18% dibandingkan tahun 2020. Sedangkan kejahatan transnasional seperti narkoba dan yang lainnya juga menurun 10% dibandingkan tahun 2020 lalu. Jumlah tindak pidana tahun 2020 di kisaran angka 5.870, kemudian tahun 2021 4.780. Jadi turunnya cukup banyak, 1.090 kasus atau 18,56%. Begitu juga jumlah penyelesaian dari 4.822 menjadi 3.977 kasus, turun 17,50%. Bila kita menyimak angka tersebut, bisa jadi turunnya ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, keaktifan anggota kepolisian dalam kaitan menjaga Kamtibmas, baik berupa penindakan, pencegahan, maupun kerjasama dengan masyarakat dalam rangka meniadakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana. Kasus kejahatan di Kalimantan Selatan diduga menurun akibat situasi pandemi COVID-19. Irjen Pol Rikwanto menambahkan, meski nanti pandemi COVID-19 sudah berakhir, kasus kejahatan di Kalimantan Selatan diharapkan tetap turun secara terus-menerus. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan.
Akibat halaman sekolah yang terbengkalai, Kepala Sekolah Dasar Negeri SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin didesak mengundurkan diri oleh orang tua siswa. Desakan pengunduran diri Kepala SDN Teluk Dalam 7 disampaikan oleh belasan orang tua siswa saat mereka mendatangi sekolah yang beralamat di kawasan Setoyo S, Banjarmasin Tengah tersebut Minggu siang lalu. Mereka menilai Kepala SDN Teluk Dalam 7 tak bisa memelihara lingkungan sekolah yang dipimpinnya, sehingga halaman sekolah menjadi terbengkalai dan ditumbuhi banyak tanaman liar. Jangankan kami yang orang tua murid, masukan dari guru-guru lain aja kada dihereni kepala sekolah, apalagi kami yang orang bubuan yang sekadar bawahan aja, sekadar orang tua murid aja kan. Nah, Paman, dengan kondisi ini Paman, ada khawatirkah dengan anak-anak Nggak impian jelas, gitu? sangat. Masalahnya jadi sarang ular situ, ada pinggir-pinggirnya itu terlalu banyak tuyukan kayu, ini bekas-bekas pohon. Jauh berapa kali di sini ular. Yang king cobra ada pernah sih sekali, sepanjang 4 meter kah. Malam. Habis ya anak kami sekolah ada apa-apanya, siapa yang tanggung jawab? Diketahui halaman SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin ini juga sering terendam banjir rob atau banjir akibat luapan air sungai karena sangat rendah. Pihak sekolah sudah melakukan perbaikan untuk meninggikan halaman sekolah tersebut sejak tahun 2019 lalu, namun hingga kini belum juga rampung. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Didesak mengundurkan diri oleh orang tua siswa akibat halaman sekolah yang terbengkalai, Kepala SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin angkat bicara. Sebelumnya belasan orang tua siswa mendesak Kepala SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin mengundurkan diri karena dinilai tidak bisa memelihara lingkungan sekolah, sehingga halaman sekolah tersebut menjadi terbengkalai dan ditumbuhi banyak tanaman liar. Selain itu mereka juga memprotes terkait perbaikan halaman sekolah yang dimulai sejak tahun 2019 lalu namun hingga kini belum juga rampung. Kepala SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin Yuni Chandra saat ditemui Selasa pagi menjelaskan, perbaikan sekolah tidak kunjung selesai karena terkendala biaya. Untuk masalah kenapa halaman sekolah ini tidak selesai-selesai, karena yang jelas itu biayanya banyak, 600 meter persegi. Tidak mudah kan untuk membangun 600 meter persegi. Karena itu saya membuat siring, itu berkonsultasi dengan konsultan dari SMK 5. Kenapa saya bikin seperti itu? Karena untuk membatasi. Kalau saya beli material terus, maka larut terus gitu. Nah itu konsultasi itu dengan konsultan. Kita kan kadang melibatkan, kalau kita melibatkan masyarakat berarti kita minta duit dong dari mereka. Sementara kita kan mau minta duit. Aku terus terang menolak pungli. Walaupun itu tujuannya untuk pembangunan sekolah. Jangan Bu, itu kenapa biar masuknya pungli. Melibatkan masyarakat maksudnya Bu, memberi penjelasan nih kata khawatir. Karena masyarakat selama ini kan pernah mengeluh juga. Kan kita kada tahu masyarakat tuh mengeluhnya apa. Masyarakat karena kan kita tahu aku komite di sini anak sudah lawas lulus. Ibaratnya kada pernah tahu gitu tuh nah. Ibaratnya dan sekolah kayak ini kan terjadi rusak banget selama pandemi ini lah bola. Dari tahun dulu kan banyu tuh naik terus ibaratnya. Sudah melihat Solongan kalau dari mana-mana rumput tuh tumbuh apa segala. Rencananya Ketua Komite Sekolah Penggerak SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin akan menggelar pertemuan dengan orang tua siswa untuk menjelaskan permasalahan ini. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Gudang tempat jual beli barang bekas di kawasan Veteran Banjarmasin terbakar.
Bertahan di tengah kepungan banjir, warga membuat panggung di dalam rumah. Akibat halaman sekolah terbengkalai, Kepala SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin didesak mengundurkan diri. Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di kota Banjarmasin belum bisa digelar akibat rendahnya capaian target vaksinasi warga lanjut usia lansia. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Mahli Riyadi menjelaskan target vaksinasi lansia baru mencapai sekitar 37% dari jumlah sasaran 45.000 jiwa. Akibat rendahnya capaian vaksinasi lansia tersebut, Banjarmasin belum bisa mendapatkan kuota vaksin untuk anak usia 6-11 tahun. Untuk bisa mendapatkan jatah vaksin anak usia 6 sampai dengan 11 tahun dipersyaratkan lansianya harus 60%. Jadi strategi kita saat ini ya satu menambah pos pelayanan dengan iming-iming hadiah yang dibantu oleh Polresta. Kemudian juga mendekatkan pelayanan ke tengah-tengah masyarakat, yaitu melaksanakan door to door oleh petugas kita di puskesmas beserta relawan. Dan tentu kita sangat memerlukan juga ya dukungan dari semua teman-teman media untuk ya mengedukasi kepada masyarakat dan menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Habib dan Ketua Majelis Ulama Indonesia bahwa bervaksin itu adalah ibadah, sehingga bagian dalam upaya membentuk kekebalan kelompok di Banjarmasin. Vaksinasi lansia di kota Banjarmasin akan digencarkan untuk mempercepat capaian targetnya, sehingga vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun bisa diberikan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Mempercepat capaian target vaksinasi COVID-19, Kodim 1007 Banjarmasin menggelar vaksinasi jemput bola di permukiman. Vaksinasi jemput bola digelar di kawasan Banua Anyar, Banjarmasin Timur pada akhir pekan lalu. Kegiatan vaksinasi dosis pertama dan kedua yang menggunakan vaksin Sinovac ini diikuti oleh puluhan warga. Ada 8.500, tapi nanti akan secara bertahap terus kita laksanakan. Untuk berapa kelompok nelayan? Untuk kelompoknya seperti yang disampaikan oleh Pak Jaya tadi, ya, ada 4 kelompok besar, kurang lebih sekitar 70-an yang saat ini sudah mulai aktif, nanti akan kita distribusikan. Termasuk hari ini kita gelar juga serbuan vaksinasi mobile. Jadi satu kegiatan kita kemas, di sini juga kebetulan hasil koordinasi Babinsa bahwa ada permintaan untuk saudara-saudara kita warga yang belum bervaksin, tolong dimaksimalkan. Kita juga melaksanakan pembagian sembako, kemudian juga pemberian door prize bagi yang melaksanakan vaksinasi. Selain menggelar vaksinasi jemput bola, Kodim 1007 Banjarmasin bersama Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin memberi bantuan 8.500 bibit ikan air tawar untuk warga Banua Anyar yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan. Ribuan bibit ikan jenis nila dan patin tersebut langsung ditebar di keramba jala apung milik warga. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Guna menguatkan perekonomian warga di Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Batola, pemerintah setempat menyediakan fasilitas rumah produksi buah nanas. Rumah produksi buah nanas yang berlokasi di Desa Tinggiran Darat, Kecamatan Mekarsari tersebut diresmikan oleh Bupati Kabupaten Batola Normiliani pada Selasa siang.
Pemerintah Kabupaten Batola menyediakan fasilitas rumah produksi ini untuk memudahkan warga Mekarsari mengolah dan memasarkan produk olahan buah nanas. Salah satu warga pembuat panganan dari buah nanas, Sri Sudayanti mengatakan, di rumah produksi ini ia hanya membuat produk sesuai pesanan karena panganan yang diolah tidak mengandung bahan pengawet. Soalnya kami tidak dengar nih membikinnya kalau seminggu, soalnya tidak dapat dikonsumsi lagi karena tidak ada Tidak pakai pengawet lah. ya, tidak ada pengawetan. Jadi yang kami harapkan ke depan itu pengawetan dulu. Setelah ada pengawetan lalu kami meminta pemasaran. Kalau pemasaran, kalau ada pengawetan ada pemasaran. Camat Mekarsari Hikmatullah menjelaskan, rumah produksi ini juga menampung produk olahan buah nanas yang dibuat oleh warga maupun UMKM dari seluruh desa di Kecamatan Mekarsari. Ini selain untuk berproduksi, tapi juga untuk tempat semacam Pemasaran lah. perkumpulan produk seluruh Kecamatan Mekarsari ada di sini. Nah, dan sifatnya itu nanti akan dijual. Jadi rumah ini tidak akan kosong dari produk, nanti terus dijual. Persoalannya nanti mungkin di pemasaran. Nah, pemasaran mungkin ada cara tersendiri, nanti paling tidak kita punya daftar nama. Bupati Kabupaten Batola Nurmiliani berharap warga Kecamatan Mekarsari dapat memanfaatkan rumah produksi ini dengan baik untuk menguatkan perekonomian mereka. Rumah produksi ini bisa dipergunakan maksimal oleh masyarakat ya. Jadi apapun yang mereka produk bisa dijual di sini gitu. Jadi kalau orang berkunjung ke Mekarsari, datangnya ke rumah produksi. Diharap itu ke depannya. Jangan bagus lagi lihat aja, bagus pada saat diresmikan aja. Maksud Ibu manfaatnya ke depan itu harus ini lebih maksimal diinikan ya. Panganan dari buah nanas yang diolah di rumah produksi ini diantaranya dodol, selai, sirup, dan yang lainnya. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Gudang tempat jual beli barang bekas di kawasan Veteran Banjarmasin terbakar. Bertahan di tengah kepungan banjir, warga membuat panggung di dalam rumah. Akibat halaman sekolah terbengkalai, Kepala SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin didesak mengundurkan diri. Jalan Veteran 25 Rahman TKM. Kobaran api disertai asap hitam membubung di kawasan Veteran Banjarmasin Timur pada Selasa pagi sekitar pukul 8 WITA. Si jago merah tengah melahap sebuah bangunan gudang tempat jual beli barang bekas di kawasan tersebut. Anggota pemadam kebakaran bersama warga setempat saling bahu-membahu memadamkan api. Kebakaran dapat dikuasai dalam kurun waktu setengah jam dan tidak sempat merembet ke bangunan lainnya. Kebakarannya jam berapa deh, Pak? Sekitar jam setengah 8-an loh. Sekitar jam setengah 8-an. Kalau untuk dugaan munculnya api sendiri dari mana kira-kira, Pak? Nah, kita tahu juga munculnya itu dari mana api itu. Makanya ulun tadi tanda tanya ke sini pas ada pemadam sini ramai ada apa kebakaran sekali ini gudang kebakaran apa penyebabnya itu Untuk aliran listrik adalah Pak di dalam situ, Pak? Berada, ada aliran listrik ini kan pulsanya berada.
kada ada tokenya, jadi kada dinukarakan lawan bubuhannya. Nah, makanya ulun tanda tanya apa penyebabnya, nah itu. Itu yang terbakar Katanya ada apa listrik apa, nah kalau tidak dari listrik ya kalau ini soalnya kan gudang belum buka lagi, masih jam 7:30, bukanya jam 9, jam setengah 9, jam 9 bukanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran belum diketahui. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Sepekan sudah banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai melanda Desa Kraton Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Terpantau pada Senin sore, debit air banjir di desa ini mulai menurun beberapa sentimeter, namun masih saja merendam jalan dan puluhan rumah. Warga terdampak banjir di desa ini pun mulai membuat apar-apar atau panggung dari material kayu untuk bertahan di tengah kepungan banjir. Panggung ini menjadi tempat untuk mengamankan barang-barang berharga mereka, termasuk juga untuk tempat tidur. Warga berharap banjir kali ini tidak seperti banjir besar yang terjadi awal tahun 2021 lalu. Kita harus tabah ya turunnya untuk hari ini dah. Cuma kalau belum tentu kan untuk malam ini bisa naik, bisa pulang kita. Kiriman dari sana kan di sungai. Ya tujuan apa-apa ini kan supaya anak nyaman tuh buka-buka di atasnya. Lagi dulu kan pakai apa-apa kan bisa anak kecil. Sekarang ada anak kecil yang bisa jalan, sudah terpaksa lahan apa-apa. Jika banjir besar dengan ketinggian berkisar 1,5 hingga 2 meter itu kembali terjadi, maka dipastikan panggung ini akan ikut tenggelam dan mereka pun terpaksa harus mengungsi. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai yang melanda Desa Kraton Martapura Kota selama sepekan terakhir masih saja merendam sejumlah rumah pada Senin sore. Sejumlah warga Desa Kraton yang rumahnya kebanjiran kini mulai terserang penyakit kutu air sehingga mengalami gatal-gatal. Warga berharap pemerintah memberi bantuan makanan dan obat-obatan karena selama kebanjiran, mereka juga tak bisa bekerja sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau perlu ada bantuan pang supaya kalau ada mengurangi gitu nah. Maintingnya. Jadi banjir ini kalau begawi kah pian, Pak? Istirahat aja dulu nak. Anu selapah udah mah anu banyu. Gawennya apa, Pak? Jualan di gorengan. Oh, jualan gorengan. Debit air banjir di Desa Kraton Martapura Kota yang sebelumnya berkisar 30 hingga 40 cm, kini mulai menurun beberapa sentimeter. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.